Bro, lo pasti udah lihat kan, Ethereum, ETH lagi ngedrop belakangan ini. Harga yang tadinya udah naik lumayan, tiba-tiba anjlok kayak roller coaster. Banyak yang langsung panik, takut duitnya kesapu badai merah. Tapi, santai dulu. Jangan buru-buru jual. Atau malah FOMO beli tanpa tahu penyebabnya. Gua bakal jelasin dulu kenapa ETH bisa turun dan apa yang bisa lo harapin ke depannya. 1. Meeting the Fed and dampaknya ke kripto. Salah satu faktor yang bikin market kripto gonjang-ganjing belakangan ini adalah meeting FOMC, Federal Open Market Committee. Ini tuh rapat penting yang menentukan kebijakan suku bunga Amerika Serikat. Nah, kalau suku bunga dinaikin, biasanya investor jadi lebih hati-hati dan milih masuk ke aset yang lebih aman, kayak obligasi atau dolar AS. Akibatnya, kripto, termasuk Ethereum, jadi korban pertama yang kena jual besar-besaran. Nggak cuma ETH, banyak aset lain juga kena dampak dari keputusan The Fed. Jadi, kalau lo ngelihat market kripto turun, ini wajar banget di saat ketidakpastian ekonomi kayak gini. Cuman, ingat, ini cuman efek sementara kok, bro. Setelah pasar nyesuaiin diri, harga bisa rebound lagi. 2. Gerakan whale. Si pemain besar. Lagi jualan, di dunia kripto ada yang namanya whales, alias pemain gede yang pegang ETH dalam jumlah masif. Mereka ini sering banget ngaruhin harga, karena jual beli mereka bisa langsung ngerubah pasar. Ketika beberapa whale mulai jual ETH mereka, harga langsung turun drastis. Itu yang bikin banyak trader panik, bro. Mereka takut kalau harga bakal turun terus. Kenapa mereka jual? Bisa jadi mereka udah dapat profit besar dan siap buat nyimpen duit mereka di tempat yang lebih aman. Atau mungkin mereka lagi nunggu harga yang lebih murah buat masuk lagi. Lo harus aware sama pergerakan whale ini, karena mereka bisa ngatur pasar kripto lebih dari yang lo kira. Di sisi lain ada berita penting nih, bro. Vitalik Buterin, si bapaknya Ethereum, lagi berusaha nyiapin strategi buat narik minat investor institusional, kayak perusahaan gede dan bank-bank dari Wall Street. Kalau ini berhasil, Ethereum bisa jadi proyek blockchain yang lebih besar dan lebih stabil. Tapi, perubahan besar kayak gini juga bisa bikin harga goyang sementara, karena proses adaptasi pasar tuh butuh waktu. Jadi, kalau lo ngelihat pergerakan harga ETH yang agak nggak stabil, itu mungkin akibat dari perubahan besar yang lagi dipersiapkan Vitalik dan tim Ethereum. Oke, itu tadi soal kondisi ETH sekarang. Tapi sebelum kita ngomongin masa depannya, lo harus ngerti dulu sejarahnya. Kenapa Ethereum bisa jadi pemain utama di dunia blockchain? Sejarah Ethereum, dari mimpi anak muda, jadi raksasa kripto. Ceritanya bro, balik lagi ke tahun 2013. Ada bocah jenius asal Rusia Kanada, namanya Vitalik Buterin. Dulu dia udah ngeh banget sama Bitcoin. Tapi pas dia ngulik lebih dalam, dia sadar ada sesuatu yang kurang. Bitcoin itu cuma bisa dipakai buat transaksi, sedangkan dunia kripto butuh lebih dari itu. Jadi, dia nulis white paper Ethereum, sebuah konsep blockchain yang nggak cuma buat transaksi, tapi juga bisa jalanin smart contracts, kontrak pintar yang otomatis dijalankan tanpa perantara. Konsepnya brilian banget, bro. Dengan smart contracts, kita bisa ngelakuin transaksi atau perjanjian secara langsung dan aman tanpa perlu pihak ketiga. Setelah white paper itu, akhirnya Ethereum resmi diluncurin tahun 2015, dan sejak saat itu, dunia blockchain nggak sama lagi. Proyek-proyek gede seperti NFT, non-fungible tokens, DeFi, decentralized finance, dan bahkan metaverse, banyak yang dibangun di atas platform Ethereum. Ini yang bikin ETH jadi lebih dari sekadar aset digital, tapi jadi platform yang ngebuka banyak kemungkinan baru dalam dunia teknologi. Ethereum juga berhasil mengubah cara orang berpikir tentang aplikasi blockchain. Bukan cuma buat transaksi, tapi untuk dunia yang lebih besar. Seperti keuangan terdesentralisasi dan ekonomi digital yang sekarang lagi booming banget. Ethereum versus Bitcoin. Mana yang lebih mantap? Banyak orang masih bingung, Ethereum ini saingan Bitcoin atau bukan sih? Nah gini bro, ETH dan BTC itu beda tujuan. Bitcoin, BTC itu lebih kayak emas digital, tempat orang nyimpen nilai asetnya. BTC sering dianggap sebagai store of value, semacam safe haven buat uang. Ethereum, ETH,
Itu lebih kayak sistem operasi buat aplikasi blockchain. Jadi, kalau lo pengen bikin aplikasi yang berbasis teknologi blockchain, lo pasti butuh ETH sebagai bahan bakarnya. Jadi, kalau lo cari tempat buat simpen duit jangka panjang, BTC bisa jadi pilihan lo. Tapi kalau lo mau eksplorasi teknologi blockchain yang lebih luas dan berkembang, ETH jelas punya masa depan yang cerah banget. Masalah Ethereum, gas fee, gila-gilaan. Tapi, bro, Ethereum juga punya masalah besar yang cukup mengganggu, yaitu gas fee. Gas fee adalah biaya transaksi yang lo bayar setiap kali lo ngirim ETH atau transaksi lainnya di jaringan Ethereum. Kadang, gas fee ini bisa bikin lo harus merogoh kocek lebih dalam. Karena kadang, fee-nya bisa sampai ratusan dolar. Bayangin deh, lo cuma mau kirim ETH ke temen lo, tapi biayanya bisa lebih mahal dari nilai ETH yang lo kirim. Makanya, tim Ethereum tuh nggak tinggal diam. Mereka ngeluarin upgrade besar yang namanya Ethereum 2.0, atau sekarang dikenal dengan nama The Merge. Upgrade ini bakal ngerubah sistem dari Proof of Work, POW, ke Proof of Stake, POS, yang lebih efisien, lebih hemat energi, dan tentunya biaya transaksi bisa lebih murah. Upgrade Ethereum ini jadi harapan banyak orang buat ngurangin masalah gas fee yang selama ini jadi hambatan. Meskipun begitu, upgrade ini butuh waktu dan proses, jadi kita masih perlu sabar nunggu hasilnya. Prediksi Ethereum, bakal naik lagi atau makin turun? Sekarang lo pasti nanya dong, ETH bakal naik lagi nggak nih? Sebenarnya, kalau lo lihat perjalanan ETH selama ini, Ethereum tuh udah berkali-kali ngalamin naik turun harga. Dari tahun 2015, ketika pertama kali diluncurin, harga ETH sempat terbang tinggi, terus turun, dan naik lagi. Ini adalah dinamika pasar yang harus lo siapin kalau mau main di dunia kripto. Namun, setiap kali harga turun, Ethereum selalu berhasil bounce back dan naik lebih tinggi lagi. Itu artinya, buat lo yang percaya sama teknologi blockchain dan masa depan Ethereum, ini bisa jadi kesempatan buat buy the dip alias beli pas harga lagi murah. Tapi, buat lo yang cuma pengen trading jangka pendek, hati-hati juga. Karena pergerakan pasar bisa sangat cepat dan nggak pasti. Faktor yang bisa bikin ETH naik lagi. Teknologi Ethereum 2.0 yang bakal ngebuat Ethereum lebih efisien dan murah. Adopsi yang makin luas dari investor institusional yang bakal masuk ke Ethereum ekosistem DeFi. Dan NFT yang makin berkembang bikin permintaan ETH makin tinggi. Faktor yang bisa bikin ETH turun lebih dalam. Ketidakpastian ekonomi global yang bisa bikin investor lebih milih aset aman regulasi. Yang makin ketat dari pemerintah yang mungkin bakal ngehambat pertumbuhan Ethereum kompetisi dari blockchain lain seperti Solana atau Cardano yang juga makin berkembang. Penutupan pesan untuk pemirsa. Oke bro, jadi itu dia analisis lengkap soal Ethereum dan pergerakan pasar kripto belakangan ini. Ingat, di dunia kripto tuh nggak ada yang pasti, jadi lo harus siap dengan naik turun yang cepat. Kalau lo masih baru, jangan terlalu terpengaruh sama hype atau ketakutan pasar. Lakukan riset lo dan pastikan keputusan lo berdasarkan info yang benar, bukan cuma ikut-ikutan. Jangan cuma main kripto karena mau cepat kaya, tapi mainin dengan bijak dan tanggung jawab. Ingat, kripto itu bukan tentang hoki, tapi tentang strategi. Dan terakhir, kalau lo masih penasaran atau punya pertanyaan, feel free buat komen di bawah, dan jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya lo nggak ketinggalan info terbaru seputar kripto dan teknologi blockchain. Stay smart, stay calm, dan terus belajar bro. Jangan sampai ketinggalan informasi kripto yang bisa ngebantu lo sukses di dunia digital. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.